Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Iltaro Simandoang. Selamat menyaksikan. Tek, tok, 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 tok. Guys, kita akan mereview sebuah mobil gede nih, mobil SUV-nya Honda prospek motor ya, yaitu Honda CR-V RS Hybrid ya. Nah, ini modelnya seperti ini, yang varian hybridnya CR-V ya, sama yang standarnya polosan nih. Nah, ini ada sensor parkir sebanyak 4 titik dan terdapat ada kamera 360 nya di bagian dekat logo A ini ya. Nah, ini udah arkeolog nih logo A nya, dia ada fitur radarnya. Nah, ini bagian grillnya seperti ini ya, ini warnanya hitam glossy. Terus di bagian fog lamp dia ada ventilasi palsunya sama LED fog lampnya. Nah, ini lampunya sudah LED multi reflektor, sama di area udah sequential bareng mesin ya ketika saya buka nih pintunya. Nah, terus bagian sensor lagi ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kanan situ ya juga ada nih sensor parkirnya sekaligus sama fog lamp. Nah, ini ada reflektor orange gini biar kayak mobil di luar sana Eropa, USDM lah bilangnya. Nah, ini untuk varian RS hybrid ya, sama yang RS hybrid biasa aja sama seperti ini. Dia memakai ukuran 225 R19 inci dan model sepertinya tipe RS hybrid ya, yang generasi kode bodinya RS bilangnya generasi ke-6 ya. Nah, ini untuk cover vision dia tadi hitam glossy ya, sama ada kamera 360 nya nih, tuh ngintip dia dari sebelah kanan situ. Nah, ini untuk bagian kaca spionnya seperti ini ya, kayak di HR-V juga nih sama step wagon yang saya review kemarin. Nah, ini untuk door rendernya ini zona body dan udah akses smart entry, ada Honda Handwatch juga nih. Nah, tuh di bagian door trim depan dia ada door trim bagian power window, dual auto, sama kuncingan juga ke pintu sama kaca spion, sama udah elektrik kaca spionnya sama auto juga guys. Nah, kok misalnya kayak kunci. Nah, ini untuk pengaturan di jok driver sama supirnya, penumpangnya ya, jadi bisa diatur nih memorinya berapa persen lagi. Nah, untuk dalam warna chrome. Nah, yuk kita intip di bagian baris keduanya pemirsa. Nah, ini baris keduanya seperti ini ya, dia banyak soft touch ya di dekat armrestnya. Terus ada panel back glossy di bagian door trim sama handle-nya dia warna silver. Terus kacanya udah auto ya, auto naik sama turun maksudnya di semua pintu jendela ya. Kita lihat di bagian rodanya dia menggunakan sama ukurannya, dia pakai 275 R19 ini juga, dan rem belakang udah cakram ya, depan belakang ventilasi disc brake maksudnya. Nah, ini untuk emblemnya dia emblem RS ESEV dari sebelum yang pertama kali dia keluar juga sama, atau yang RS yang turbo dulu. Nah, bandingkan sama hybrid. Nah, ini untuk logo Hondanya seperti ini teman-teman, sama dudukan plat nomornya agak panjang. Kita buka ya, karena dia sudah power vector yang tipe RS ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Oh, tipe biasa kan dia belum power vector. Nah, ini lihat kapasitas bagasinya. Nah, ini untuk separatornya agak kecil, lumayan buat naruh sepatu sama naruh buku, dompet juga. Dan ini buat naruh baterai ya, karena dia mesin hybrid, dia ditaruh di sini baterai motor listriknya. Nah, jadi lumayan luas lah buat naruh mari, kulkas pun juga muat guys. Nah, ini tuh buat tempat naruh barang kan, gantungan sama lampu LED 2 titik ya, sama power socket adapter sama gantungan juga. Nah, ini untuk bagian tombol-tombol buat elektrik pintunya ya, seperti ini teman-teman. Nah, dia banyak plastik nih di bagian door trim pintu belakang. Nah, ini seperti ini teman-teman. Yuk
Yuk kita tutup pakai pintu elektrik, sama bisa otomatis pintu sendiri ya ketika saya menjauh dari mobil. Nah ini untuk bagian door trim baris kedua sebelah kiri guys, nih seperti ini sama kayak di kanan tadi ya. Nah ini untuk roll mesinnya seperti ini ya, dia gede banget nih, agak berat bukanya, tapi dia udah hidrolik buka kap mesinnya. Nah, ini kapasitas mesinnya 2000 cc hybrid ya, tenaganya sekitar segitu dan penggerak depan. Nah yuk kita lihat dulu di bagian baris ketiga sama keduanya. Nah, ini addressnya udah adjustable tiga-tiganya, ada armrest juga sama 2 buah tempat minum, bisa dilipat sama diratakan. Terus di bagian atas ini bentar ya, nih di atas ini dia ada lampunya ya, bisa dimati sama dihidupin cara terpisah. Sama di bagian kaca sini dia ada panoramic sunroof ya, sama hand gripnya dia model track guys di sebelah sananya. Nah itu kelihatan banget tuh sunroofnya, lumayan besar kayak di Innova gitu lah. Nah, ini buat naruh kursi bayi ya, buat kaitinnya di sini, sama sebelah kanan pun juga sama. Nah, ini untuk joknya ya, dia sudah wantas ini ya, rata bagasi maksudnya. Nah jadi ketika saya lipat dia rata nih, enak jadi begitu. Dia banyak ban merah gini guys, CRV RS ini yang biasa kan dia polosan, ada aksen jaritan warna abu. Nah untuk bagian door trim penumpang kiri dia ada warna chrome di bagian door handle-nya, sama bannya dia ada top touch juga, terus ada power window sama buat kunci jendela guys. Nah kita tarik ini otomatis dia akan lipat sendiri maksudnya, dan di pakai pocket juga sama speaker. Nah ini tuh ban joknya ada fabric ya, ada emboss logo RS nya biar terkesan racing guys. Nah, tipe biasa kan dia polosan, sama headrestnya dia model adjust. Nah kita lihat tuh di bagian area supir ya, jadi di penumpang nih. Nah ini untuk door handle-nya dia hitam nih karena dia versi RS guys, versi biasa kan warna putih. Yuk kita lihat bagian baris pertamanya di drivernya nih, supirnya. Nanti tuh buat kaca jendelanya saya bilang tadi sudah di track juga, sama kacanya juga bisa diatur naik turunnya. Terus bagian door handle udah. Dan ini buat nuansa hitamnya ya, nuansa interior maksudnya, sorry. Nah di bagian interior depan seperti ini teman-teman, bagian area supir. Nah tuh di bagian kaca-kaca sini tiang-tiang dia agak gede ya visibilitasnya, sama soft nih buat konsol boxnya. Kalau saya buka jadi lebih bagus. Dia ada penyimpanan yang terbuka yang sangat panjang, sama isi AC mode rata juga. Terus bahannya dia ada soft touch sama bahan plastik juga. Nah dia ada head up display, misalkan mama yang kelihatan dia bakal muncul nih speedometernya di sini. Nah tunggu saya ini dia nyala nih lampu sennya, lampu asapnya. Nah, ini sama kayak di samping tadi ya, dia rata juga. Di bagian kanan pun juga sama, bisa dilihat tutup mic sama tombol buat buka bagasinya dari driver sini, selain dari pintu bagasi. Dan ini kaca spionnya sudah di Nevio sama micromic ya, udah auto dimming juga guys. Nah itu yang di bagian atas nih ada tempat naruh kacamata, sama buat ini guys apa, buka tirai sama sunroofnya. Nah nanti saya peragakan. Bagian atas ini terdapat lampu kabin yang secara terpisah guys, sudah LED juga nih, sama bisa auto juga sama ngikut pintu. Nah ini untuk kaca sunroofnya sepertinya teman-teman, lumayan gede lah kayak di Innova Index tipe Q juga guys, sama-sama besar, sama-sama lebar lah. Buat kampanye juga bisa nih guys dipakai. Nah, ini tuh wireless chargingnya dia masih ada nih tipe CRV sampai yang airfree juga sama airfree. Nanti tuh bawa kolong dashboard sepertinya teman-teman. Nah ini bagian panel AC dia ada
3 knob ya, 3 putaran maksudnya. Terus tuas transmisi dia mode electric CVT ya, dengan perpindahan perasa berkendara dari mode bisa diatur dari sini. Untuk rem parkir ya udah elektrik sama auto hold kayak di HRV juga, coy yang BRV nya sama BRV masih manual. Nah, dia nggak ada Triptonic, ada sih bener saya pindah ke B aja, gue mau Triptonic. Ini tuh panel digitalnya sudah digital ya, panel speedometer sama kayak di RS yang lama sama yang tipe iPhone juga sama ada buat pengaturan tuas lampu sama tuas wiper belakang depan. Nah enak nih, ada peda seat nih misalkan saya pindah ke mode B, dan ada tombol buat audio steering switch ya, kayak volume, dan safety-nya dia 27 SRS airbag dan varian RS ya, semua tipe sih, tipe yang biasa juga sama meskipun udah hybrid improvementnya. Dan buat lampu-lampunya ya, lampu depan belakang sama fog lamp belakang juga nyatu nih, lebih canggih mobilnya. Nah ini untuk varian setirnya nih, sama cup holdernya dia ada 2, bisa dilipat juga buat naro kayak penggaris gitu sama dompet, buku. Terus buat konsol box ya main dalam ya, ada 2 level nih buat naro handphone 1, misalkan mau dilepas juga bisa buat naro kotak obat misalnya. Nah sama banyak juga desktop touch ya, sama warna merah. Terus bagian sini ada power outlet, udah adaptor sama colokan USB. Di bagian baris ketiga kita intip lagi yuk pemirsa. Nah ini buat desain samping depan ini ya, samping kanannya dari generasi CR-V kode bodinya RS. Oke, sekian dulu review dari ini, jangan lupa nonton yang tipe akhir ya. Jangan lupa kasih kritikan dan saran untuk mengenai review ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.